Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu pada acara pagi hari ini, acara tentang pemberdayaan masyarakat yang disampaikan nanti oleh kami dari Universitas Jakarta. Saya Farida dan teman saya Ibu Santi dan Ibu Dewi yang wajahnya tidak kelihatan. Bu Dewi. Ini Bu Dewi, teman-teman saya dari Sahid. Nah, kita akan memberikan pengetahuan tentang berwirausaha khususnya, ya tentang pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yaitu kegiatan berwirausaha. Semoga ibu-ibu bisa lebih mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan di lingkungan, terutama di lingkungan RT 04 atau 02 ini ya ibu-ibu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja pemaparan dari teman saya kepada Ibu Santi. Kita mulai aja Ibu Santi. Silakan. Ya, kalau ibu-ibu ada handphone yang ada zoom-nya itu lebih baik ya. Jadi bisa lihat gambarnya. Nyalain lampunya kalau kurang terang. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di rumah ibunya Bu Ida ya. Iya, Ibu Depok ya. Dengan teknologi ternyata saya yang di Bekasi itu bisa menjumpai ibu-ibu semua. Ya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah ya. Ternyata masa pandemi kita sudah disiapkan dengan teknologi ya, yang kita bisa membagi ilmu atau sharing ya seperti ini. Ibu-ibu, saya Santi Puji Lestari, salah satu pengajar di Universitas Sahid Jakarta. Kebetulan saya berada di program studi teknologi pangan. Pekerjaan saya itu ada di program studi teknologi pangan. Kalau Bu Ida di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bu Ida. Ya betul. Itu juga Bu Dewi. Nah, pada kesempatan ini ya sebetulnya kami ingin menggugah ya ibu-ibu semua untuk bersemangat dalam berwirausaha ya. Contohnya mungkin ya di sini langsung saja kita ini langsung ya di Bu Ida yang punya idenya ya. Ibu-ibu nanti diharapkan ya punya ya salah satu wirausaha ya, terutama di kelompok RT 04 ini ya, RT 04 RW 02 tentang pembentukan usaha sembako ya. Kenapa hal itu kita lakukan ya? Ibu-ibu di masa pandemi ya, tentunya kita semua merasakan ya, terutama di bulan Maret tahun lalu 2020 kita sangat merasakan bahwa terjadi penurunan pendapatan masyarakat ya. Kalau dilihat secara nasional, pertumbuhan perekonomian pun sampai sekarang belum banyak bergerak ya. Misalnya pertumbuhan ekonomi masih, kalau angka-angkanya mungkin ibu-ibu harusnya misalnya kita pertumbuhan ekonominya 5%, sekarang kita masih minus ya, ibu-ibu, minusnya itu sekitar minus 0,4 sampai minus 2,3%. Ya, jadi minus artinya ya kurang dari 0 ya masyarakat kita. Mungkin ibu-ibu juga merasakan, saya juga merasakan ya, kok sepertinya ada kesulitan ekonomi beberapa teman gitu ya, yang tiba-tiba suaminya di PHK gitu ya, dan tiba-tiba tidak punya pekerjaan, yang mungkin punya pekerjaan tetapi penghasilannya berkurang karena perusahaan tidak bisa memproduksi produk secara banyak seperti biasa, dan tidak bisa menjual ya, bahkan banyak perusahaan yang tutup ya.
Itu yang terjadi pada negara kita, mungkin juga pada kondisi perekonomian di dunia saat ini akibat pandemi. Ya, lalu kita ingin sekali ya, tetapi Ibu ya, kita tidak perlu berputus asa. Apapun yang terjadi kita harus bangkit. Ya benar nggak Bu? Ya kita harus bangkit. Nih saya kurang marem nih Bu kalau nggak ketemu ya. Jadi kita sama-sama Bu ya. Misalnya ternyata ya sekarang sebenarnya sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh rumah tangga. Misalnya ya, ternyata dalam masa pandemi ya banyak sekali usaha-usaha rumah tangga yang bermunculan Bu, seperti jamur misalnya ya. Adanya minuman itu banyak ya, minuman, kemudian makanan, cemilan, bahkan kafe-kafe juga malah dibuka ya. Eh, Mungkin bukanya juga misalnya ya dengan persyaratan protokol kesehatan ya. Kemudian juga misalnya makannya tuh di luar ya, di udara bebas ya, yang saya lihat seperti itu. Ya, tetapi ya perekonomian kita itu sebetulnya bergerak ya secara nasional karena ternyata UKM mungkin kalau misalnya nanti Ibu bisa mendirikan warung sembako di RT Ibu ya, itu juga ya eh, membantu negara ya dalam mengentaskan masalah pertumbuhan ekonomi ini gitu Bu ya. Nah, kami ingin sama-sama membuat mungkin Ibu menjadi termotivasi ya dalam acara ini sehingga nanti juga Ibu akan mewujudkan warung sembako tersebut karena kita tahu ya mungkin daya beli menurun masyarakat ya, di antaranya masyarakat itu mementingkan apa yang disebut kebutuhan pokok, misalnya mungkin masyarakat lebih menganggarkan pendapatannya untuk membeli beras, minyak ya, dan gula pasir misalnya, barang-barang sembako yang lain. Kemudian juga terkait dengan perubahan teknologi, yaitu dengan adanya online seperti ini ya Bu, ya, atau IG atau WhatsApp group pasti Ibu punya ya. Banyak sekali perusahaan yang mengembangkan marketing online ya bahasa kerennya gitu. Jadi jualannya by WhatsApp gitu ya, di WhatsApp group menawarkan barang. Apalagi kalau misalnya nanti barang-barangnya bisa diantar langsung ke rumah-rumah Bu ya. Itu sekarang sudah banyak ya terjadi. Walaupun secara angka secara nasional belum bisa secara cepat ya meningkatkan, tetapi paling tidak ada usaha-usaha atau upaya-upaya dari kita sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah ya, terutama sekarang Ibu di Kota Depok ya. Kota Depok itu salah satu kota penyangga Jakarta gitu ya, sama-sama saya ya di Bekasi. Bekasi juga seperti itu ya, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi ya. Sebelum pandemi kita merasakan kalau di Bekasi Bu banyak sekali mall yang berdiri ya sebelum pandemi itu, saya juga heran gitu. Bekasi ini kota mall bener. Kalau di Depok gimana Bu kira-kira Bu? Pandemi sama nggak? Apartemen lagi pandemi. Iya Bu ya. Banyak Bu Santi. Ya banyak juga ya Bu ya. Nah itu yang terjadi. Mungkin sekarang mall itu tidak terlalu ramai ya Bu. Jadi usaha-usaha bisa kita lakukan dari rumah-rumah gitu Bu ya. Nah kemudian pemberdayaan masyarakat itu Bu. Jadi kita ingin ya masyarakat kita itu mandiri misalnya ya. Jadi misalnya kita punya masalah, kalau sekarang kita bicara di perekonomian rumah tangga misalnya ya, maka kita akan bagaimana caranya supaya permasalahan tersebut ya kita sama-sama selesaikan gitu ya. Jadi mungkin Ibu ya bisa kita motivasi gitu ya supaya suatu permasalahan bisa kita selesaikan bersama-sama gitu ya. Artinya ketika masyarakat itu sadar bahwa harus bangkit, harus sama-sama ya, menyelesaikan masalah perekonomian ini, ya. Ketika masyarakat sama-sama mengerti permasalahan yang terjadi, kemudian
berusaha untuk bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut dalam hal ini perekonomian keluarga, perekonomian masyarakat, ya. Lalu kemudian juga sampai nanti terbentuk misalnya warung yang namanya warung sembako, ya, RT berapa tadi Bu? 4, RW 2, ya. Nah, itu luar biasa Bu, itu namanya sudah pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, ada aspek-aspek di dalam pemberdayaan masyarakat, misalnya ada perlindungan sosial dan ekonomi, Bu. Kemudian ada juga peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas, pemanfaatan potensi lokal. Mungkin Ibu tanya, ini apa sih maksudnya? Kok tahu-tahu bikin warung sembako tapi ada 4 hal ini gitu ya. Nah, jadi kita ingin bahwa masyarakat itu berdaya, ya. Artinya bangkit dari permasalahan sama-sama, ya. Nah, yang aspek pertama mengenai perlindungan sosial dan ekonomi, ya. Di antaranya seperti ini, kita akan berusaha sama-sama, mungkin ini hanya share saja ya Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu setelah ini ya punya motivasi yang tinggi untuk sama-sama keluar dari permasalahan ekonomi gitu ya. Nah, kemudian juga bisa juga ya, saya beberapa waktu lalu di RW saya juga ya melakukan pengabdian, misalnya bagaimana ibu-ibu mengelola makanan secara aman. Keamanan pangan, mungkin Ibu pernah dengar keamanan pangan, di mana makanan yang diproses atau diolah oleh kita ya sampai di meja makan, kemudian dihidangkan, dikonsumsi ya oleh keluarga adalah makanan yang aman ya. Aman berarti bebas dari beberapa hal, misalnya bebas dari borak, bebas dari formalin, bebas dari, nah yang ibu-ibu arisan nih sering kali terjadi ya, ibu-ibu arisan tuh masih melakukan pengemasan dengan kalau misalnya kue-kue ya Bu ya suka pakai strapless Bu ya. Nah, itu juga sebetulnya bahaya ya bagi keamanan pangan kita menjadi tidak aman. Nah, itu termasuk dalam perlindungan sosial masyarakat. Saya juga pernah melakukan saya melihat bahwa ada penelitian di Bekasi, di Depok juga dari produk-produk gorengan, produk-produk pecel lele seperti itu ya. Itu ternyata ya minyaknya itu ya minyaknya yang bermasalah. Jadi minyaknya mungkin dia belinya sekali, pakai sekali, nah itu sepanjang malam. Ya. Bahkan ditemukan dari hasil penelitian untuk yang pecel lele ya, mereka itu menggunakan minyak jelantahnya untuk merendam cabai, tomat, bawang untuk dijadikan sambal. Mungkin karena cita rasanya yang lebih enak ya Bu. Jadi mungkin kalau Ibu beli ya sambal di pecel lele, kemudian kita nyambel sendiri di rumah, mungkin rasanya kok kurang ya, ada yang kurang ya. Ternyata ada pedagang-pedagang pecel lele yang melakukan hal tersebut. Padahal itu bahaya Bu ya. Jadi kita mungkin bisa melakukan perbaikan-perbaikan dengan mengajak masyarakat ya, terutama ibu-ibu nih pengelola makanan ya, itu termasuk perlindungan sosial yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Seperti itu. Bahkan bagaimana mendistribusi makanan dalam rumah tangga supaya semuanya sehat yang disebut sebagai ketahanan pangan ya, itu juga menjadi perlindungan sosial ya bagi keluarga-keluarga. Ketika keluarga kuat Bu, maka Indonesia juga kuat. Ya. Kemudian peningkatan kapasitas ya, kita ingin ya ibu-ibu berpengetahuan. Maksudnya hari ini kita akan sharing mengenai misalnya tentang pemberdayaan ekonomi misalnya. Pemberdayaan ekonomi apa sih Bu ya? Tadi bisa jawab nggak permasalahan? Bisa jawab nggak apa pertanyaannya? Tadi kan Ibu diberi ini ya Bu ya, kuesioner ya. Pertanyaan-pertanyaan. Ibu tahu ini nggak? Ibu tahu ini nggak? Sebenarnya kita ingin mengetahui Ibu tuh sudah mengetahui atau belum ya mengenai misalnya pemberdayaan ekonomi. Ya kalau pemberdayaan ekonomi berarti Bu ya
pengerahan sumber daya ya Bu ya, pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ya ekonomi rakyat menuju produktivitas masyarakat. Artinya produktivitas itu menggambarkan bahwa masyarakat bisa menghasilkan barang, bisa menghasilkan layanan-layanan yang baik kepada masyarakat ya. Jadi kesejahteraan masyarakat itu Bu dinilai dari banyaknya barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun, dinilai dalam bentuk uang ya. Itu kita kalau mau tahu kesejahteraan kita bagi lagi sama jumlah penduduk gitu. Nah, jadi kita akan berusaha ya meningkatkan produk dan jasa gitu ya. Nah, itu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu nanti sampai bisa membuat warung sembako, berarti kapasitas meningkat, Bu ya. Kemudian juga ada juga ya peningkatan aksesibilitas. Ya. Misalnya kalau industri-industri berdiri dengan baik ya di suatu tempat, pasti pemerintah itu nanti akan membuat jalan, gitu ya, akan membuat akses jalan menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya berdiri industri-industri kecil ya Bu, mungkin di daerah Ibu ya, Ibu mungkin RW lain ya Bu ya, mungkin nanti juga membuat hal yang sama. Mungkin Ibu pionirnya ya, yang membuat warung sembako tapi punyanya RT gitu ya Bu ya. Ini membanggakan sekali karena mungkin belum ada Bu, di tempat saya juga belum ada ya. Jadi kalau misalnya itu sampai berkembang pesat gitu ya Bu ya, bisa jadi nanti pemerintah daerah Depok itu akan melihat, oh ternyata bagus ya ini, lalu dibuatlah jalan yang baik menuju RW, ya misalnya menuju RT, berapa tadi 04 RW 02 gitu ya. Terjadi peningkatan aksesibilitas. Aksesibilitas sekarang bukan hanya masalah jalan yang baik menuju apa tuh industri kita, menuju tempat usaha kita gitu ya Bu ya. Tapi juga bagaimana penjualan online bisa dilakukan dengan akses yang baik. Ya, jadi misalnya nih sekarang banyak internet masuk desa, ya. Kita di Depok ya, harusnya sudah internetnya sudah mudah diakses ya Bu ya, mudah diakses. Artinya ketika kita jualan Bu ya bisa secara online. Itu juga aksesibilitas ya Bu ya. Jadi mungkin lokasi warung kita jauh gitu ya, tapi kita bisa belanja online ya, sehingga kita menawarkan kepada ibu-ibu yang lain ya nanti tinggal dikirim misalnya dengan menggunakan WhatsApp gitu ya Bu ya. Lalu dikirim lagi ya kan dengan menggunakan apa namanya itu pengantar jasa pengantaran barang bisa ya Bu, atau nanti kita karena usaha kita udah bagus misalnya kita punya motor ya, punya yang bertugas mengantar, itu juga bisa Bu ya, itu juga aksesibilitas ya, di mana dimudahkan walaupun jauh ya kita bisa saling berhubungan dengan baik gitu Bu ya. Kemudian pemanfaatan potensi lokal ya, kita sebagai daerah-daerah di Indonesia itu sangat kaya Bu ya, sumber daya alamnya kaya, kemudian juga daerahnya juga banyak ya, dan setiap daerah itu punya keunggulan masing-masing, dan saya percaya bahwa di tempat Ibu punya keunggulan juga ya. Kalau yang saya tahu itu Depok itu punya buah yang namanya belimbing ya, gitu ya Bu ya. Terus nah itu bisa diolah jadi berbagai macam produk, contohnya dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal. Terkait dengan sembako Bu, mungkin ada nggak Bu misalnya sawah, atau kalau sawah mungkin agak susah ya Bu, Bekasi aja susah Bu ya, udah jadi mall semua kita Bu ya. Jadi potensi lokalnya mungkin Bu, misalnya ada nggak di situ supplier sembako yang harganya murah. Ibu kalau sudah punya warung sembako yang berkembang baik Bu, itu nanti supplier datang sendiri Bu, sendiri. Misalnya dari pabrik susu itu datangin kita ya, terus dia malah dia mencari kita, tolong jualkan produk saya, sampai kayak gitu Bu. Kalau misalnya warung kita itu nanti berhasil, ya. Nah di sekitar kita ada nggak
apa namanya itu sumber daya lokal gitu. Kayak tadi supplier sembako yang ada atau industri-industri yang terkait dengan sembako misalnya gula pasir gitu ya Bu ya. Lalu kita bisa beli ya, bisa beli dengan harga yang murah ya Bu ya. Sehingga kita bisa mungkin nanti kalau sudah mulai jualan ya Bu ya, harganya kayaknya nggak jangan terlalu tinggi. Mungkin kalau warung lain kompetitor kita harganya misalnya 10.000 ya kita jualnya 9.000 atau 9.500 gitu ya Bu ya. Pokoknya jalan dulu gitu biar biar laku dulu nih Bu gitu. Itu ya diantaranya Bu untuk aspek pemberdayaan ekonomi ya. Jadi ada 4 Bu ya. Ibu udah ngerti ya Bu ya. Mudah-mudahan sudah mengerti ya adanya perlindungan sosial dan ekonomi, peningkatan kapasitas, akses Bu ya, kita bisa menggunakan internet ya. Kemudian juga bagaimana potensi lokal ya bisa atau apa yang ada di Depok ya bisa kita gunakan dengan baik. Misalnya nih warung sembako tapi Ibu juga misalnya bikin jus belimbing gitu nih. Kalau misalnya ada banyak di daerah Ibu buah-buahan belimbing gitu ya sampai berlimpah itu juga bisa. Itu namanya memanfaatkan potensi lokal. Inilah 4 aspek dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian kenapa sih kita ya, merasa penting pemberdayaan ekonomi ya itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini Bu ya ada 6 alasan ya kenapa kita merasa penting ya hal ini. Pertama ya masyarakat akan menjadi lebih mandiri. Ya mungkin nanti kalau usaha sudah berkembang kita supplier datang kita udah tinggal nyusun barang gitu di toko kemudian nanti pembelinya sudah ada ya kita akan lebih mandiri Bu ya tidak lagi bergantung kepada orang lain. Kemudian membantu usaha menjadi perekonomian besar. Dan modern ya Bu ya. Jadi kita akan berusaha nanti membesarkan apa yang menjadi usaha kita ya Bu ya. Kemudian terjadinya perubahan struktural dalam ekonomi. Perubahan struktural tuh ya menjadi lebih baik lagi. Kalau tadi belum mandiri, makin menjadi mandiri gitu ya Bu ya. Nah, kemudian terjadinya ya Bu. Apa Bu Ida? Ya. Lanjut ya. Lanjut. Ini kita suaranya. Suaranya kenapa? Gedein lagi. Oh, gedein lagi. Ini udah teriak-teriak loh, Bu. Kemudian ada kemitraan ya, Bu. Jadi kalau kita punya usaha, pasti kita punya kemitraan-kemitraan. Sekarang zamannya, Bu, kita harus bergandengan tangan ya, Bu ya. Dengan orang lain gitu, Bu ya. Jadi nggak mengenal lagi sekarang itu gimana kita berkompetisi, konflik, bahkan ya mungkin kita bisa bekerja sama dengan warung sembako yang lain yang udah sukses, kita bisa tanya bagaimana sih dia kok bisa sukses ya. Jadi jalin kerjasama dengan berbagai pihak Bu, terutama dengan konsumen kita supaya konsumen kita itu puas ya. Kemudian juga kepada para supplier itu penting banget Bu kita. Jadi kalau misalnya Ibu punya mitra yang banyak, artinya Ibu kerja sama dengan siapapun, nanti Ibu pergi kemana saja, Ibu banyak temennya Bu, ya banyak temennya, banyak ininya kalau orang usaha bilangnya apa sih ya, pokoknya tuh nggak terlantar lah pergi kemana-mana gitu ya. Kemudian mendorong munculnya wirausaha baru. Nah ini kita sangat menginginkan munculnya wirausaha baru. Nah sifat-sifat berwirausaha seperti apa ya, pengambil resiko, kemudian berani gitu ya. Nah itu adalah sifat-sifat wirausaha Bu. Jadi kalau Ibu sampai nanti membuka warung sembako ya yang dimiliki oleh RT ya ini merupakan wirausaha baru. Ya. Nah, saya juga sedang mendampingi Bu adanya desa wisata ya di Pangubayan di Kaur ya itu
di Sumatera sana, Bu, ya. Juga pernah mendampingi desa wisata di Ngawi ya, Bu, ya. Nah, desa wisata itu, Bu, ya, salah satu cirinya adalah mereka punya objek wisata yang banyak dikunjungi gitu ya, Bu, ya. Lalu desa di sekitarnya itu akan bergerak, Bu, ya, bergerak untuk membuka wirausaha baru, Bu. Di antaranya adanya homestay, kemudian adanya warung oleh-oleh, ya. Kemudian mereka akan tadi, Bu, akan berusaha memanfaatkan potensi lokal. Karena wisatawan yang pergi ke desa wisata ternyata sangat menyukai keaslian daerah tersebut. Jadi mereka akan cari, misalnya ada nggak di sini, misalnya musik yang merupakan tradisionalnya daerah ini, yang betul-betul aslinya daerah sini. Ada nggak maestro-maestro atau kita sebutnya apa ya, seni ya, orang seni yang dulu misalnya mengarang tarian yang menjadi fenomenal di daerah tersebut gitu ya, Bu, ya. Nah, itu bisa jadi wirausaha baru dan mereka berhasil memunculkan wirausaha baru di desa mereka sehingga yang terjadi adalah peningkatan perekonomian bersama-sama, Bu. Ya. Jadi mereka itu sampai tahu ya, jadi orang desa tuh sampai tahu kalau ada wisatawan mereka harus seperti apa supaya wisatawannya tuh betah di desa mereka gitu ya. Karena ternyata sekarang eh, pariwisata juga sudah mulai bergerak ya, Bu, ya, dengan protokol kesehatan. Dan juga banyak wisatawan yang punya keinginan untuk belajar budaya orang lain. Nah, inilah sekarang sedang banyak berkembang ya, Bu, desa wisata ya. Atau di Depok ini gimana nih potensinya desa wisata ya. Nah, di Bekasi juga kita sedang mengajukan ya supaya ada di desa wisata akan kita dampingi gitu ya. Kemudian penguatan industri kecil, tentu ya, Bu, ya. Warung sembako tuh bisa disebut sebagai industri kecil, biasanya tuh UKM sebutannya gitu ya, Bu, ya. Usaha kecil menengah ya. Ada juga usaha mikro ya, Bu, ya, kalau itu masih sangat rumah tangga ya pengolahannya gitu. Nah, mungkin nanti usaha kecil ini bisa menjadi besar, Bu. Contohnya kalau misalnya nanti ada pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Bagaimana mungkin yang menjadi masalah itu modal ya, Bu, ya. Kita sering sekali ke industri kecil ya. Nah, mereka itu bermasalah di modal, Bu. Ya, jadi waktu mendapatkan permodalan kita harus membuat misalnya apa ya, semacam proposal gitu kan ya, Bu, ya. Nah, itu ada pelatihannya, mungkin nanti Bu Dewi ya, Bu Dewi ada literasi keuangan atau pengetahuan tentang bagaimana menyusun keuangan gitu ya dengan baik. Nah, kalau kita sudah membuat warung sembako, menyusun keuangan, ini yang saya dengar ibu-ibu ini punya modal yang cukup ya, Bu, ya, di RT Ibu ya. Ibu punya modal kan di RT ya? Nah, itu Ibu sudah tidak bermasalah, Bu, ya. Karena banyak sekali industri-industri kecil itu kerepotan dengan modal, Bu, ya. Kemarin juga kita di Bekasi mengadakan pengabdian juga sama ya, mereka itu juga menanyakan, ibu-ibu ini bisa nggak memberi solusi kepada kita? Gimana caranya supaya kita dapat modal tapi tidak berbunga gitu ya. Nah, itu yang dicari oleh pengusaha-pengusaha ya. Nah, gitu ya. Jadi kita memang masih merintis, Bu, ada teman yang masih merintis mau membuka dana sosial dan sebagainya yang tidak berbunga gitu. Tapi memang ya Bu Dewi tahu lah nanti ya, nanti mungkin Ibu bisa ngobrol-ngobrol masalah keuangan dengan Bu Dewi. Ya, itu diantaranya ya, Bu. Nah, kemudian berwirausaha, saya langsung saja ya. Nah, tadi ya, kemakmuran negara itu dilihat dari berapa sih produksi barang dan jasa, ya, dihitung per tahun ya, dari sebuah negara, ya, dari semua industri-industri itu menghasilkan berapa rupiah dalam setahun gitu. Kemudian ya, berwirausaha, ibu itu nanti akan menghasilkan barang ya. Tapi ibu mungkin hanya supplier saja ya. Ada juga berwirausaha yang dia produksi, Bu, ya. Produksi dari belimbing misalnya dibuat ya, ada teman kami ya, belimbing dibuat jadi minuman gitu ya, Bu, ya. Nah, itu kan ada
ada modal, ada sumber daya yang lain ya seperti apa tuh karyawan, kemudian bahan-bahannya tersedia atau tidak gitu ya. Kemudian diproses ya, diproses menjadi barang, menjadi minuman ya. Nah, itu juga seperti itu juga ada Bu. Itu juga namanya berwirausaha ya. Nah, Ibu kalau membuat warung sembako juga disebut berwirausaha ya. Nah, sekarang apa sih artinya ya? Artinya ada ini dibagi 3 ya. Wira, swa, dan sta ya dari bahasa Sanskerta. Kalau wira katanya nih bagus-bagus semua Bu, berjiwa besar, berani, pionir ya. Mungkin kalau misalnya ini terjadi ya, ibu-ibu punya warung sembako, itu ibu punya nilai yang lebih ya Bu. RT ibu tuh mungkin akan menjadi RT percontohan. Amin ya Bu ya. Jadi kayaknya belum ada Bu ya yang RT yang punya usaha seperti ini. Apalagi di zaman apa tuh pandemi seperti ini, orang banyak membutuhkan sembako ya Bu ya. Jadi orang tuh nggak berpikiran Bu, nggak banyak yang berpikiran membeli barang-barang yang lain mungkin kalau sudah yang secara umum ya masyarakat kita ya karena memang daya beli sedang menurun ya Bu ya. Jadi banyak yang orang tuh memikirkan bagaimana membeli beras, bagaimana membeli minyak, bagaimana membeli gula pasir ya, gitu ya Bu ya. Jadi tadi Bu, jadi kalau misalnya Ibu berwirausaha, wira itu artinya sudah unggul, ya sudah berjiwa besar, sudah berani, pengambil resiko, pionir, ya memiliki keagungan watak, ya dan lain-lain. Kemudian swa itu sendiri, ya artinya ibu-ibu kelompok ibu-ibu RT 04 ini nanti akan mandiri ya Bu ya. Kemudian sta juga berdiri. Jadi kira-kira ya kemampuan kewirausahaan adalah kemampuan dan sifat atau nilai untuk berani ya berusaha berbuat sesuatu. Nah, ini ya juga ada arti-arti seperti ini ya. Jadi sifat-sifat seorang apa tuh wirausaha itu mungkin ya orang-orang yang berani ya, orang-orang yang berani, orang-orang yang bekerja keras, pengambil resiko ya karena bisa aja tiba-tiba ada masalah ya Bu ya, totalnya berasnya dimakanin tikus gitu ya. Nah, itu kan kita ngambil resiko juga, total nggak laku warungnya dan sebagainya ya. Kemudian untuk mengorganisasikan, jadi bagi ya nanti misalnya sudah berdiri, Ibu harus punya ya Bu ya struktur organisasi ya, ada pimpinannya Bu, ada pimpinannya, kemudian ada yang megang bagian keuangannya, ya kan Bu, ada yang pembeliannya siapa, penjualan siapa, itu Bu dibagi-bagi tugas Bu, ya. Itu artinya kita mengorganisasikan ya pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas gitu ya Bu ya. Kemudian keuntungan Bu, ya. Keuntungan mungkin Ibu tidak hanya keuntungannya bagi industri atau bagi kita yang berwirausaha, kita selalu menghitung-hitung keuntungan. Laba kita berapa sih, ya? Laba kalau mau besar, profit kalau mau besar, tentunya biaya yang diperkecil ya Bu ya. Jadi gimana kita biayanya kecil tapi pemasukannya banyak gitu ya Bu ya. Jual barangnya banyak gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian keuntungannya mungkin tidak sekedar rupiah Bu ya. Jadi kita mungkin nanti ada keuntungan non finansial. Misalnya gini Bu, bagi orang-orang yang berwirausaha banyak sekali sekarang ya wirausaha muda itu yang kesulitan Bu. Misalnya nih mau lebaran ya. Aduh, mau lebaran bagi THR-nya gimana? Kita sendiri Bu, kadang-kadang tuh nggak punya uang Bu buat diri sendiri, tapi kita akan mementingkan karyawan-karyawan kita itu Bu ya. Jadi kita punya jiwa sosial yang lebih besar gitu loh Bu. Nanti Ibu kalau misalnya bisa bagi THR ke karyawan Ibu ya, tapi kita nggak kebagian Bu. Itu tapi kita punya rasa yang berbeda ya Bu ya. Bagi kita yang penting kita bisa membantu orang lain Bu ya. Itu mungkin keuntungan non finansialnya ya Bu yang tidak dihitung dengan uang ya Bu ya. Jadi itu berwirausaha. Kemudian kewirausahaan ya
semangat, sikap, kemampuan seseorang dalam menangani usaha. Ya. Kemudian mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru. Kemudian juga ya kita akan meningkatkan efisiensi. Ya. Efisiensi ini dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan memperoleh keuntungan yang besar ya bagi ibu. Mungkin nanti kalau diproduksi kita efisiensinya tentunya biaya produksi harus diperkecil gimana caranya ya, tapi tetap kualitas barang ya dan kuantitas tidak turun ya, seperti itu. Itulah efisiensi gitu Bu. Nanti kalau di ibu mungkin bagaimana ya warung nanti tetap ya kualitasnya baik ya kan, tetapi efisien Bu bekerjanya ya. Kemudian apa sih perannya ya, fungsi dan perannya kewirausahaan ya. Satu, menciptakan produk baru. Ini bagi industri-industri yang memang memproduksi ya Bu ya. Nanti akan menemukan produk baru lagi. Biasanya tuh ada pengembangan produk. Misalnya tadinya cuma bikin dodol, besok bikin minuman gitu Bu ya. Kalau di usaha yang kita produk sendiri gitu memproduksi ya. Kemudian menemukan teknologi dan cara yang baru ya. Setiap ada produk baru kita pasti menggunakan teknologi atau cara-cara yang baru ya Bu ya. Karena kita tuh mencoba-coba supaya ada teknologi baru atau ada cara-cara baru, cara merebusnya seperti apa gitu ya. Nah, itu menjadi rahasia kita Bu ya. Kemudian ada ide-ide baru, misalnya Ibu nanti udah punya warung sembako, terus Ibu pasti punya ide lagi, seperti apa ya supaya berkembang seperti apa ya, itu merupakan tantangan ya seorang wirausaha. Kemudian punya organisasi usaha baru ya. Kemudian merancang usaha baru lagi, merencanakan strategi itu kira-kira ya perencanaan apa Bu yang mau dilakukan setelah warung ini ada, apa yang akan dilakukan sebelum warung ini ada, apa yang akan dilakukan, yaitu strategi dengan kita melihat apa yang ada pada diri kita, apakah masuk ke dalam sebuah kelemahan atau kelebihan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana lingkungan kita, ya baik secara lingkungan tetangga atau lingkungan secara nasional gitu ya Bu ya. Lalu kita dari situ kita bisa melihat peluang maupun ancamannya Bu. Misalnya ada warung sembako sebelah nih ya kan. Lalu kita belajar, tetap kita jangan takut Bu ya. Lihat Ibu di pasar sebelah-sebelahan jualan cabai Bu, satu gang jualan cabai Bu, ada tukang cabai, tapi semua punya rezekinya masing-masing ya. Jadi Ibu nggak usah takut Bu, apalagi jual makanan ya, menjual sembako itu menjual barang-barang yang dibutuhkan ya. Makanan itu tidak pernah ada matinya Bu, itu usaha yang paling bagus ya untuk dikembangkan ya, karena setiap orang pasti butuh makan ya Bu ya. Apalagi pandemi Bu, banyak yang bikin kue gitu-gitu ya Bu ya. Ya banyak yang gemuk nih Bu, kalau saya lihat ya mahasiswa saya gemuk-gemuk semua tuh Bu, di rumah terus ya, belajarnya online. Anak saya aja yang kelas 2 Bu, tiba-tiba menggemuk ya Bu ya. Jadi bajunya nggak ada yang muat gitu ya. Nah itu makanan itu tidak ada matinya Bu ya. Kemudian merencanakan ide-ide dan peluang ya tadi ya. Kalau kita sudah membuka usaha, nanti Ibu pasti punya keinginan lain untuk mengembangkan usahanya. Oh, penjualannya harus online, oh harus begini, harus begitu, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian manfaatnya apa sih ya? Kalau merasa, aduh nasibku kok begini amat, gitu ya. Nah, saya secara perekonomian kok susah amat ya. Ini peluang Bu, peluang ya untuk merubah nasib ya. Kemudian kesempatan melakukan perubahan ya. Mungkin kita nanti jadi orang yang lebih berani, banyak teman ya. Kemudian uang untuk menggunakan potensi Bu. Ya, mungkin kita nggak tahu diri kita itu sebenarnya punya potensi Bu. Tapi kalau misalnya kita nggak bergerak, berwirausaha Bu, ya potensinya nggak keluar gitu. Jadi tidak ada lingkungan yang membuat kita bergerak untuk lebih maju gitu ya Bu. Ketika Ibu sudah nanti, oh harus beli ini, oh suppliernya di sana lebih murah dan sebagainya, itu Bu potensi-potensi Ibu dalam berkomunikasi untuk mencari supplier yang murah, menawar harga dan sebagainya, itu memerlukan seni sendiri loh Bu ya. Itu bisa keluar ketika kita tuh diberi tantangan gitu. Kemudian peluang untuk mencari keuntungan ya tanpa batas. Ya, jadi mungkin Ibu nanti bisa
bisa mencari keuntungan-keuntungan ya Bu ya. Tadi profit, gimana caranya supaya profitnya tuh besar gitu. Jadi nanti RT kita punya uang kas banyak ya Bu ya. Itu jangan-jangan nanti jadi perusahaan Bu RT-nya gitu kan ya. Perusahaan besar. Amin gitu ya Bu. Ini kayaknya nggak ada yang amin nih Bu nih. Apa nggak kedengeran suara saya ya Bu ya? Ya. Amin gitu ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya. Mudah-mudahan. Kemudian peluang berperan untuk masyarakat Bu ya. Kita nggak tahu siapa yang masyarakat kita yang susah ya kan. Ada juga Bu masyarakat yang mungkin nanti di RT kita bisa ngambil sembako dari warung kita gitu ya Bu ya. Di sembakonya ada, cuman. Ya, maksudnya Bu, saya nggak punya beras gitu ya. Nah, Ada di rumah beras. ya, ada di rumah ya Bu ya. Nah, kalau yang nggak punya gimana Bu? Kalau misalnya sampai ada orang susah gitu ya Bu ya. Ya kan? Kecap ada, telur ada. Telur ada. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Kalau di pangan tuh namanya ketahanan pangan Ibu tuh udah kuat ya. Jadi itu ketersediaan pangan di rumah tangga itu ternyata sudah terpenuhi ya. Berarti sudah makan pangan nih keluarga Ibu ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu namanya ketahanan pangan ya Bu ya. Ini kalau misalnya kita punya nanti warung sembako Bu ya, kita juga bisa ya menyediakan ya kan bahan pangan untuk masyarakat kita sendiri, terutama di RT kita misalnya nih ya Bu ya, untuk warga 04 dapat diskon ya misalnya hari Minggu ya, untuk warga 04 RW 02 kelurahan apa nih Bu ya? Depok Jaya. Hah? Depok Jaya. Depok Jaya. Ya. Bisa dapat diskon 50% gitu ya Bu. Nah, itu kan kita punya peran Bu di masyarakat ya, terutama masyarakat yang nggak mampu ya. Bisa jadi setiap Jumat misalnya kita membagi kupon 100.000, 200.000 gitu ya. Nanti kalau udah ini Bu, kalau untungnya udah banyak Bu, ya jangan lupa tuh Bu ya, lakukan hal-hal yang mungkin di luar warung sembako yang lain Bu. Kita harus punya sesuatu yang berbeda dengan mereka gitu ya. Kemudian mungkin Ibu ada yang hobi jualan Bu, ada nggak yang hobi jualan? Ini hobi jualan ada Bu. Nah ya Bu ya. Hobi Yang jualan. udah berwirausaha ada yang udah berwirausaha. Ya, alhamdulillah. Ibu berarti yang berwirausaha itu, Ibu pengambil resiko, Ibu orangnya berani ya, Ibu mau belajar, ambil peluang ya Bu ya. Itu banyak banget Bu. Nanti kalau misalnya Ibu tularkan ke RT ya, ke teman-teman ibu-ibu yang lain itu sangat bermanfaat Bu. Jadi kita kalau punya ilmu share Bu ya, jangan ya bisa mungkin kita bermanfaat kepada yang lain gitu Bu. Nah itu kemungkinan kehidupan kita itu bermanfaat, kita akan merasakan hal yang berbeda ya Bu. Kemudian tahap memulai ya, jadi tahap proses berwirausaha yang udah berwirausaha, Ibu juga pernah bagaimana memulai wirausaha ya, harus dipersiapkan kan ya Bu semuanya ya, modalnya, suppliernya siapa aja, kemungkinan nanti pangsa pasar kita itu siapa ya kan. Kemudian tahap melaksanakan usahanya ya. Jadi ini siapa nanti yang bekerja di warung kita ya, apakah kita menggaji atau tidak, berapa gajinya dan sebagainya, siapa pemiliknya ya kan. Nah itu ya Bu ya. Kemudian dalam mempertahankan usaha Bu ya, kita kalau sudah punya usaha ya, bagaimana nih kalau kita mau mengembangkan usaha kita. Oh pandemi susah banget ya. Jangan salah Bu ya. Waktu awal pandemi itu Bu, ternyata usaha-usaha yang bisa Bu dijalankan, bahkan itu menghasilkan profit yang tinggi ya, itu masker Bu, masker, sanitizer. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang beralih menjual masker dan daster Bu, daster ya. Daster dari Bu ya. Dari kampung. Ibu mau di rumah pakai daster apa ini Bu? Daster lah. Ya iya, pakai daster ya juga Bu. Ya, itu ternyata semasa pandemi itu Bu, udah setahun ya Bu ya, pandemi nggak terasa ya Bu ya. Ini kehadiran COVID-19 itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita tidak menggunakan kesempatan ini. Ya, Ibu punya sembako ya. Nanti misalnya beralih ke daster, tapi usaha ini jangan perorangan Bu. Jadi punyanya RT gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau udah jalan ya pasti nanti ada pengembangan yang lain ya Bu. Ya misalnya kita bikin itu aja deh,
apa tuh namanya tuh daster ya, kita jualan daster, jualan masker. Mungkin kalau masker sekarang udah nggak terlalu ya, udah terlalu banyak namain di situ ya Bu ya. Sabun Bu, sabun ya. Nah sekarang teman-teman saya ini sudah bergerak ke Bekasi ya Bu ya, untuk mengajarkan membuat sabun. Dari mana Bu? Dari minyak jelantah. Ya. Nah, iya, minyak jelantah bisa dijadiin sabun Bu ya. Gitu. Jadi kita itu membagi ilmu ke masyarakat Bu. Jadi minyak jelantah jangan dibuang Bu. Kalau sekarang kalau di RT saya itu sudah ada program itu dijadikan biodiesel ya Bu ya. Jadi dikumpulin, nanti ada yang beli Bu 3.000. Jadi semua rumah mengumpulkan minyak jelantah tersebut ya. Nanti apa tuh? Kalau mau Ibu bisa juga ya nanti belajar misalnya membuat sabun dari minyak jelantah. Kemudian tahap pengembangan usaha ya. Jadi tadi ya kita mempertahankan, kemudian bagaimana mengembangkan. Jadi nanti Ibu, mungkin ini jalan dulu deh, jualnya jangan mahal-mahal. Kita cari tahu nih harga sebelah berapa nih. Tadi ya 10.000, oke kita jualnya 9.500 gitu ya, biar supaya bertahan dulu nih Bu ya. Setelah itu baru ya kita akan menaikkan harganya. Terus atau kita itu deh jual produk yang lain tadi ya Bu, seperti daster sekarang banyak diperluin Bu ya, daster saya aja udah pada saya sobek nih Bu ya, pengen beli lagi ya. Nah ini ya Bu ya, jadi kita sangat mengharapkan kalau saya di sini sekedar sharing saja ya Bu ya, supaya Ibu bangkit sama-sama Bu ya, menyelesaikan masalah perekonomian. Ibu sudah punya modal yang cukup. Jadi jangan didiemin Bu uang RT-nya ya. Kita buat usaha sama-sama Bu ya, usaha sama-sama. Dan usaha sembako ini unik menurut saya Bu. Kalau levelnya RT ya Bu ya, kalau levelnya pribadi-pribadi udah banyak Bu. Tapi kalau levelnya apa tuh yang dibuat oleh RT ini luar biasa Bu. Jadi mungkin nanti nilai-nilai sosialnya mungkin lebih besar Bu. Tadi ya misalnya ternyata ada penduduk RT yang nggak punya beras gitu ya, kita bisa bantu Bu dengan sembako kita. Tapi ingat ada perhitungan profit ya Bu ya bagi usaha ini. Saya rasa cukup ya Bu ya dari saya. Ya. Saya kembalikan ke Bu Ida dulu. Bu Ida, ada Bu Ida? Ya, saya udah Ya, udah Bu Ida. Ya, mungkin ada pertanyaan kali ya, Sa? Boleh. Ibu kalau ada yang nanya atau ada yang jawab. Ada yang ingin bertanya Ibu? Atau mau jawab? Atau mau ngasih saran apa? Oh, Sa katanya kalau mau usaha mau dikasih modal nggak katanya, Sa? Nah, itu selalu menjadi pertanyaan. Mungkin tadi saya nggak membatasi ya. Jadi di sini kita tidak bisa menjanjikan ya Bu ya untuk modal. Nah kalau saya dengar tadi malah Ibu udah punya modal sendiri gitu. Oh, tapi nggak banyak. Tapi sedikit katanya. Mau kurang. Ya memang nanti harus pinjem Bu kalau memang mau melakukan usaha gitu ya. Harus pinjem ke lembaga-lembaga keuangan Bu gitu ya. Mungkin nanti Bu Dewi bisa info ya Bu Dewi ya, ilmunya seperti apa, misalnya membuat proposal gitu ya untuk mendapatkan dana pinjaman dari bank gitu ya Bu. Iya gitu ya Sa. Jadi bikin proposal ya. Iya, jadi nanti itu pelatihan tersendiri Bu Ida. Nanti dilatih dulu Bu. Iya, jadi kalau misalnya memang kalau ini pertanyaan-pertanyaan mendasar bagi siapapun yang ingin berwirausaha. Ya, tapi di dalam program ini yang hari ini kita lakukan kegiatannya kita tidak sampai ke sana Bu ya. Jadi ya kita hanya mengembangkan membuat Ibu bergerak dulu nih hatinya nih ya supaya Ibu menanyakan Bu ada modal nggak gitu ya. Nah itu sudah berpikir Bu. Ya itu Ibu sudah mulai semangat nih ya, mudah-mudahan nanti lebih semangat lagi gitu. Iya nanti ada pelatihan itu ada sosialisasi lagi. Ada lagi Bu? Ya, pengen tahu emang benar dikasih modal.
Itu katanya mau usaha tapi pada nggak punya modal. Nah itu ya, memang itu kemarin Bu Ida presentasi juga kan banyaknya begitu ya. Ya, memang kita sekarang ini ya mungkin menerima curhatan dulu nih dari masyarakat ya. Kemarin di presentasi juga Bu curhatnya seperti itu. Kalau pinjam mereka maunya tidak berbunga ya Bu ya. Kalau bank itu pasti berbunga ya Bu ya. Iya, Bu Anu, bank syariah walaupun namanya bagi hasil. Ini ada yang orang itu Bu Santi, ya. Ada bank di sini. Kenapa? Ada dulu di bank BRI. Nggak dengar Bu Ida saya. Ada satu ibu-ibu yang dulu pernah di BRI. Gimana? Dari BRI. BRI, iya. Ya, itu berbunga juga nggak Bu? Berbunga Bu? Iya, berbunga pasti berbunga ya. Kemarin tuh di Bekasi juga menanyakan itu Bu, modal ya yang tidak berbunga. Iya, walaupun beda bagi hasil ya, tapi yang pada kenyataannya itu lebih besar daripada bagi hasilnya lebih besar. Karena kan iya, saya juga ngerasain. Ya, jadi ternyata memang kelebihan bank syariah itu kan syariatnya mereka ada akad ya Bu ya. Tapi namanya bagi hasil. Iya, bagi hasil ternyata lebih besar daripada lebih besar gitu ya. Ya itu kan terjadi bagi masyarakat yang ingin berwirausaha memang kelihatannya banyak nih ya yang punya masalah di modal ya. Ya, tapi kita juga ya kita tampung dulu aja ya Bu Ida ya. Iya. Oke ya. Oh, maunya kalau nggak mau riba, usahanya dari kecil, tapi harus hitungannya yang jelas. Nanti ke masalah keuangan berarti nih Bu Santi ya, Bu Dewi ya. Ini ada dari akuntansi juga Bu Dewi. Ya Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi ada Bu Dewi. Bu Dewi. Iya Bu Santi. Ya. Bu Dewi silakan Bu Dewi. Bu Dewi katanya itu belum bisa, tapi nanti mungkin nggak di sini ya Bu. Itu Bu pemasukan pengeluaran. Kurang jelas Mbak Ida. Pencatatannya Mbak Ida ya. Iya betul pencatatan. Iya jadi kalau kita buka usaha kan kita harus punya laporan keuangan ya Ibu ya. Nah laporan keuangan itu kita bisa bikin secara sederhana aja. Jadi misalnya kita buka usaha sembako, pasti kan ada itu penjualan, misalnya penjualan beras. Kita bikin di bagian, jadi ada kita kelompokkan dua, ada penerimaan, ada pengeluaran. Nah penerimaan itu isinya adalah hasil dari penjualan usaha kita itu. Kemudian pengeluarannya adalah, tadi kita jual beras, misalnya kita jual harganya 12.000 1 liter. Nah, kita beli mungkin kan harganya 10.000, berarti di bagian penerimaan kita tulis itu penjualan beras 12.000. Kemudian di bagian pengeluaran, itu ada pembelian beras. Nah, kalau kita istilahnya di akuntansi itu namanya adalah harga pokok. Nah, itu jadi harga pokoknya 10.000. Nah, selisihnya itulah nanti yang kita lihat adalah sebagai keuntungan atau kerugian dari usaha kita. Seperti itu secara sederhananya Ibu-ibu. Jadi, memang untuk setiap kegiatan usaha itu sebaiknya kita punya catatan. Secara sederhana aja ada penerimaan dan ada pengeluaran. Sehingga kita bisa lihat, ini usaha kita nih untuk 1 bulan ini kira-kira untung atau rugi ya. Kira-kira modal kita bisa nambah atau enggak ya. Jadi kita punya catatan pembukuan seperti itu. Mungkin untuk periode ke depan kita bisa lanjut barangkali ya Bu Ida dan Bu Santi, webinar kita ini mungkin lanjut ke proses pembukuan untuk kegiatan ini usaha sembako kita yang mudah-mudahan insya Allah bisa jalan ke depannya. Seperti itu mungkin Bu Ida dan ibu-ibu lainnya. Iya, terima kasih Bu Dewi. Iya, lanjut. Iya, sama-sama. Gimana Ibu? Oh, Bu Santi, Bu Dewi sudah cukup ibu-ibu katanya. Ya, iya Mbak Ida. Jadi kita tutup aja ya. Ibu-ibu ya udah. Iya. Namanya banget soalnya. Umurnya 70 lebih. Udah pada 70 umurnya. Ada yang muda-muda kan Bu, yang muda. Yang muda-muda daripada muda-muda Bu Ida ya Bu ya.
Ya gitu aja deh. Gitu aja. Maksudnya terima kasih ya ibu-ibu sekalian atas kehadirannya dan atensinya di acara program PKM dari Pasai Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke program berikutnya. Insya Allah ibu-ibu semua bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita berikan tentang berwirausaha. Ya. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan syukur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi dan Bu Dewi ya. Terima kasih ya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih pada sehat. Ada, cuma kan ini lagi. Ya tutup ya Zoom-nya ya. Bu Ida jangan lupa postesnya. Iya, kalau habis ini. Kita pamit ya. Iya. Makasih. Bu pamit dulu ya Bu ya. Makasih ya Bu. Sehat semua Bu. Jangan lupa protokol kesehatannya ya Bu. Oke. Bu Dewi makasih ya Bu Dewi. Iya, pamit Ya, ya. sama-sama. Yuk. Ya, ini.